Kalian pernah dengar nggak sih istilah puber kedua? Atau istilah yang menggambarkan cowok atau cewek juga bisa sih, yang jatuh cinta lagi, nakal lagi di usia 40-an. Ternyata fenomena puber kedua ini nyata terjadi, tapi bukan hal yang perlu diwajarkan. Iya ya. Sejauh yang aku tahu, puber kedua itu nggak ada secara resmi atau secara ilmiah gitu ya. Jadi nggak ada tuh yang namanya diagnosis mental puber kedua. Nggak ada juga dalam tahapan perkembangan manusia normal. Karena kalau itu tahapan, seperti layaknya puber pertama pada remaja, maka harusnya semua orang lewatin itu dong. Tapi kenyataannya kan nggak semua orang melewati itu. Nah lalu pertanyaannya siapa sih yang mengalami puber kedua? Ternyata ada pola-pola yang khas dari mereka yang mengalami puber kedua ini. Ciri yang pertama, orang yang mengalami puber kedua ini biasanya tumbuh di lingkungan keluarga yang controlling, mendikte, semua keputusan udah diambilin sama orang tua. Anak tinggal ngikut aja, bahkan seluruh garis hidupnya sudah ditentukan, mulai dari sekolah di mana, kuliah jurusan apa, kerjanya apa dan di mana. Sehingga si anak ini kekurangan ruang untuk bereksplorasi dan menemukan jati dirinya sendiri. Ciri yang kedua, orang yang mengalami puber kedua ini biasanya tumbuh di lingkungan keluarga yang punya ekspektasi besar terhadap dia. Misalnya adalah anak pertama laki-laki, di mana keluarga dia menjunjung value yang mengagung-agungkan anak laki-laki. Di mana dia sebagai anak laki-laki dianggap lebih berharga karena jadi penerus marga, pemegang harkat martabat keluarga, dan semua beban reputasi itu ada di pundak dia. Sehingga dia tumbuh bukan jadi dirinya sendiri, tapi sibuk memenuhi ekspektasi keluarganya. Nah, ketika sepanjang hidupnya udah dihabiskan untuk nurut dan memenuhi ekspektasi, kuliah sesuai pilihan orang tua, lulus tepat waktu dan cum laude, kerja di bidang yang keluarganya pengen, sukses dan banyak duit, nikahi orang dengan kriteria keluarga. Ketika semuanya sudah begitu sempurna menurut keluarganya, mulai muncul nih dalam diri dia. Nah, udah beres nih. Udah semua kan? Tugasku udah kelar kan? Sekarang giliran aku dong yang seneng-seneng. Masa aku nggak boleh melakukan sesuatu untuk diriku sendiri? Aku nggak boleh cobain yang aku pengen? Sehingga muncullah semua kenakalan-kenakalan remaja yang dulu nggak sempat dilakukan, muncul semua tuh di usia 40-an. Sampai di sini aku pengen tahu nih pengalaman kalian. Pernah nggak sih ngalamin atau kenal sama orang yang kayak gini? Cerita dong di kolom komen. Dan kalau banyak yang relate, aku bakal share tips bagaimana menghadapi puber kedua ini di part 2.